Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alaihi wa likullih walau karihal kafirun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada minggu ini kita masih membahas mengenai sistem komunikasi satelit atau satellite communication. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai satellite link design atau link budget, yaitu perancangan jalur komunikasi satelit, atau kita menghitung budget atau anggaran daya, anggaran sistem komunikasinya. Jadi di sini kita akan merancang bukan anggaran biaya ya, kita akan merancang anggaran daya. Daya itu maksudnya adalah berapa daya yang dikirim, berhubungan nanti dengan adanya redaman-redaman di sepanjang transmisi sinyal satelit, yaitu nanti ada redaman, misalnya redaman hujan, ada redaman karena adanya loss, redaman atau loss ya, karena loss feeder atau branching atau percabangan di perangkat pengirim atau perangkat penerima. Juga yang paling berpengaruh itu dalam sistem komunikasi satelit adalah apa yang kita sebut dengan free space loss atau loss dikarenakan sinyal menyebar ke ruang bebas, yang sudah kita pelajari juga pada sistem komunikasi seluler. Pada prinsipnya, power link budget pada sistem komunikasi satelit ini mirip dengan sistem komunikasi seluler, yaitu kita akan menggunakan rumus daya terima PR, daya terima itu sama dengan PT, yaitu daya kirim, ditambah GT, gen antena pengirim, ditambah GR, gen antena penerima, dikurang LFS atau free space loss. Nah, itu adalah rumus untuk di sistem secara umum di seluler. Akan tetapi di dalam sistem komunikasi satelit itu ada loss yang lain, bukan cuma free space loss. Yang cukup berpengaruh juga lossnya adalah loss karena adanya hujan, ya, karena hujan itu sifatnya nanti dia akan meredam kepada sinyal. Juga loss karena atmosfer, loss karena adanya feeder, jadi feeder yang ada di depan antena satelit atau yang ada di depan antena pengirim di bumi atau penerima bumi, antena itu ada feeder. Feeder itu biasanya ada loss ya, ada redaman di situ, ada loss, dan juga nanti ada persambungan-persambungan atau percabangan-percabangan yang juga akan memberikan efek loss kepada sinyal. Oke, jadi dalam sistem komunikasi satelit, power link budgetnya adalah daya terima PR itu sama dengan PT tambah GT tambah GR kurang LFS dikurang loss karena L atmosfer dikurang L hujan dikurang L feeder dan perancangan. Jadi feeder dan branching loss ya. Nah, jadi sekarang kita mempelajari bahwa link power budget calculation. Jadi dalam pelajaran kali ini kita menghitung budget atau anggaran daya ya, bukan anggaran biaya. Kalau anggaran biaya kita menghitung nanti berapa perangkat ini harganya, berapa perangkat ini harganya, berapa bangun tower dan sebagainya. Nah, tapi sebagai dalam ilmu sistem komunikasi satelit kita merancang anggaran dayanya. Ada dua kuantitas, two quantities. Yang pertama transmit power, daya kirim. Yang kedua receive power atau daya terima. Jadi inilah yang menentukan nanti kepada perhitungan daripada anggaran daya. Nah, kita menggunakan teori transmisi yang paling dasar. Sebenarnya hampir sama power link budgetnya dengan sistem komunikasi seluler. Nah, ada yang kita sebut dengan flux density atau kerapatan flux. Kerapatan flux F itu yang dihasilkan oleh sebuah sumber isotropik
Itu disebut F sebagai isotropik, itu maksudnya adalah antena yang menyebar ke segala arah, yaitu rumusnya F itu sama dengan daya kirim PT per 4VR kuadrat. R ini adalah jarak dari sumber isotropik ke penerimanya, dan dia memiliki satuan watt per meter kuadrat. Nah, ada istilah lain nanti yaitu effective isotropic radiated power atau disingkat dengan EIRP atau bahasa kita EIRP ya. EIRP ini adalah rumusnya adalah daya kirim PT dikali gain antena pengirim GT, PT GT. Disatukan dalam watts. For a transmitter with output PT watts and gain GT, the flux density at distance R per meters is, jadi untuk sebuah transmitter pengirim dengan daya sinyalnya PT watt dalam satuan watt dan memiliki gain antenanya GT, maka flux density yaitu F ini pada jarak R meter dari transmitter itu adalah rumusnya PT GT 4VR kuadrat. Dari sini kan PT saja 4VR kuadrat. Kenapa PT saja? Karena di sini kita menghubungkan dengan antena isotropis. Isotropis ini memiliki GT 1. GT-nya itu 1 ya, maka 1 tidak perlu ditulis di sini. Akan tetapi kalau dia memiliki gain GT itu ada nilai, maka PT GT tambahkan GT, kalikan GT di sini. Nah, ya, seperti itu. The major loss in any ground satellite link is the free space loss FSL. Jadi loss yang paling utama antara satelit dan bumi, link satelit bumi apa saja. Jadi apapun link atau hubungan satelit dan bumi, itu loss yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling berpengaruh itu adalah disebut dengan free space loss atau LFS. LFS kalau kita nulisnya waktu kita mempelajari sistem komunikasi seluler, tapi kalau kita mempelajari, kalau di sini kita singkat dengan FSL, free space loss. However, the other losses must also be taken into consideration. Akan tetapi loss lainnya juga harus dipertimbangkan ya. Must also be taken into consideration, harus kita pertimbangkan, bukan cuma FSL saja. Memang FSL yang utama, tapi ada juga yang lain yang harus kita pertimbangkan. Apa saja itu? The losses for clear sky condition. Jadi ini adalah loss untuk kondisi cuaca atau ruang angkasa atau apa namanya, ruang clear. Clear itu maksudnya tidak ada hujan, tidak ada badai, clear ya. Clear itu artinya cerah. Di kondisi cuaca cerah itu loss yang perlu dipertimbangkan adalah FSL, free space loss. Jelas free space loss ini tidak tergantung kepada cuaca. Free space loss ini adalah loss dikarenakan ruang bebas, karena sinyal yang kita kirim itu menyebar ke ruang bebas. Semakin jauh dia berjalan semakin menyebar, sehingga daya pada suatu titik tertentu di ruang bebas itu semakin kecil nilainya. Sama sering saya menganalogikannya dengan FSL ini dengan misalnya infocus lah ya, proyektor. Kalau kalian menggunakan proyektor, kalau proyektor itu kita tembakkan ke dinding, maka pada suatu jarak tertentu nampak dia gambarnya jelas. Akan tetapi ketika proyektor itu, anggaplah proyektor itu sebuah antena yang memancarkan sinyalnya, dan dinding itu adalah antena penerimanya. Nah, ketika antena itu, proyektor itu kita jauhkan dari dinding, maka kita akan menghasilkan layar yang semakin lebar di dindingnya. Semakin kita jauhkan proyektor itu dari dinding, maka layar akan semakin lebar dan berlahan-berlahan gambar akan semakin tidak jelas, semakin kabur gitu. Sampai suatu jarak tertentu nanti proyektor itu layarnya sudah sangat besar gitu di dinding dan sudah tidak lagi jelas dilihat. Itu membuktikan bahwa sinyal yang ditransmisikan dari proyektor ke dinding itu semakin jauh jaraknya, maka sinyal yang dipancarkan semakin menyebar ya, semakin jauh jaraknya semakin menyebar ya. Itu ditunjukkan dengan layar di dinding yang semakin melebar itu.
Jadi semakin menyebar, sehingga kalau semakin menyebar, daya yang asalnya sama nilainya suatu nilai di proyektor itu menyebar ke daerah yang luas, sehingga daya di satu titik menjadi semakin kecil. Nah, jadi itu ya, makanya FSL itu dianalogikan dengan proyektor tadi, bahwa sinyal yang dikirim suatu antena ketika menyebar di ruang bebas semakin jauh dia, maka dia akan semakin renggang dan dayanya semakin kecil di suatu titik tertentu. Jadi FSL, free space loss, ini tidak tergantung cuaca. Free space loss ini tergantung daripada jarak dan frekuensi, dan nanti kita lihat tergantung juga dengan jarak frekuensi. Ya, jarak dan frekuensi. Ya. Kemudian loss itu juga ada RFL. Apa itu RFL? RFL itu adalah transmitter, receiver, branching, and feeder loss. Ini loss yang diakibatkan adalah adanya percabangan pada perangkat-perangkat di pengirim maupun di penerima. Dan juga adanya loss feeder. Feeder itu adalah antena. Kalau kalian lihat antena parabola, itu di depannya ada semacam corong, itulah yang disebutkan feeder. Nanti feeder itu dia memberikan kontribusi redaman atau loss terhadap sinyal. Kemudian juga ada ditambah dengan AML. Itu apa AML? AML itu adalah antena misalignment loss. Apa itu antena misalignment loss? Loss yang dikarenakan antena antara dua buah antena pengirim dan penerima terjadi misalignment. Artinya tidak pada titik tidak pada posisi saling tampak gitu. Jadi kalau dua buah antena ya, ketika dia antena supaya sinyalnya benar-benar full masuk ke antena penerima dari antena pengirim, maka antena pengirim dan penerima itu harus saling pas posisinya untuk saling tampak pandang gitu. Ketika antena salah satunya melenceng sedikit atau berkelok atau berbengkok sedikit arahnya, maka akan terjadi loss atau terjadi penerimaan sinyal yang menurun karena sinyal tidak sepenuhnya masuk lagi. Analoginya sama seperti seperti apa ya? Saya tidak bisa memberikan analoginya ya, analoginya pada keadaan biasa. Yang jelas antena itu harus saling tampak pandang. Misalnya begini sajalah, misalnya kalau kita saling melihat, ada dua orang berdiri saling menatap dari jarak yang jauh, maka kita bisa melihat lawan kita mukanya secara penuh kan, ada mata yang nampak sejajar gitu kan, hidungnya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini orang yang kita bisa kita mengidentifikasi orangnya. Tetapi ketika orang itu menggeleng sedikit gitu kan, maka wajahnya tampak lagi tidak sempurna, hanya sebagian wajah sebelah. Kalau dia menggeleng ke kiri, maka hanya bagian wajah sebelah kanannya saja yang nampak sama kita, sehingga kita tidak menerima informasi sepenuhnya tentang wajahnya. Begitu juga dengan antena. Ketika antena itu dia saling tampak pandang lurus pas gitu ya, posisinya alignment itu adalah satu garis gitu ya, satu garis, maka dia akan sinyalnya akan saling diterima dengan maksimal. Akan tetapi ketika dia dimiringkan, maka dia tidak akan lagi akan terjadi loss, di mana sinyal itu masih diterima oleh antena penerima, tetapi mungkin sudah turun daya terimanya karena terjadinya arah yang tidak sama lagi. Oke, saya agak sulit memberitahunya di sini karena saya tidak bisa menggambar dengan apa namanya dengan gambar di sini. Oke, berikutnya adalah AA atau atmospheric absorption. AA ini atmospheric absorption ini juga mempengaruhi loss. Jadi loss itu juga dipengaruhi oleh total loss pada sistem komunikasi satelit, juga dipengaruhi oleh atmospheric absorption, yaitu apa itu penyerapan sinyal dikarenakan adanya faktor-faktor adanya atmosfer gitu ya. Atmosfer itu kan terdiri pada berbagai macam unsur, ada nitrogen, oksigen, semuanya itu melakukan penyerapan terhadap sinyal. Kemudian adanya PL. PL itu apa? Polarization mismatch loss. Loss dikarenakan tidak match-nya polarisasi antena. Jadi antena pengirim misalnya polarisasinya vertikal, antena penerima misalnya polarisasinya
sedikit miring diagonal, maka akan terjadi loss. Ini sudah kita pelajari di mata kuliah antena, ya. Ada yang disebut dengan polarization mismatch loss. Oke, jadi inilah seluruh loss yang berpengaruh pada sistem komunikasi satelit, ya. Maka daya terima PR, rumusnya adalah PR daya terima dalam dB itu sama dengan IRP. IRP ini apa? PT dikali GT. Daya kirim dikali gen antena pengirim. Daya kirim ditambah gen antena pengirim kalau di dalam dB, ditambah dengan GR gen antena penerima, dikurang total loss ini semua ini, ya. Nah, itulah dia daya terima yang akan kita pakai rumusnya nanti dalam sistem komunikasi satelit. Kita lanjutkan ke video berikutnya.